Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk guru-guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diana Pianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pengajaran dan pendidikan merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam membentuk ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Biasanya saya hanya melihat nilai murid dari segi kognitif saja. Misalnya saat mereka selesai mengerjakan soal evaluasi yang saya berikan, sehingga saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran dan kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Sebelumnya, saya kurang memperdulikan apakah murid sudah memahami pembelajaran yang saya berikan atau tidak, karena saya hanya fokus pada ketercapaian materi. Bagi saya, pembelajaran dinyatakan tuntas jika seluruh siswa mencapai nilai KKM. Tak jarang saya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami oleh murid. Akibatnya, terkadang saya mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Tidak hanya pada ranah kognitif saja, melainkan juga pada ranah afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran yang dapat kita kembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid dapat bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Dengan kata lain, guru bergerak sebagai fasilitator pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya juga menyadari bahwa dalam mengajar, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar tercipta lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya harus memahami karakteristik murid karena setiap anak diciptakan dengan unik sesuai kodrat yang dimiliki. Saya pun harus bisa menghargai murid dengan memberikan kesempatan pada murid untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman. Hal yang dapat saya terapkan segera di dalam kelas adalah merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid sehingga pembelajaran tidak lagi menjadi teacher center. Menerapkan pembelajaran abad ke-21 di mana murid berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
Dengan memegang konsep merdeka belajar yang sesungguhnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun anak, serta menjadi teladan bagi murid, baik dari perkataan dan perbuatan, sesuai dengan prinsip ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Dengan demikian akan terjalin komunikasi yang baik dengan murid untuk memahami karakter dan latar belakang murid yang berbeda. Demikian pemaparan yang sudah saya sampaikan. Semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.